Misalnya saat kebanyakan siswa hanya bermain game, bisa dibuatkan proyek tentang pemanfaatan HP untuk hal yang positif. Contohnya proyek tentang menggambar dengan HP atau membuat video dengan HP. Dan bila sekolah dekat dengan pengrajin, maka bisa dibuatkan proyek membuat kerajinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan seputar tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti akan saya jelaskan apa tujuan dari tema proyek dan juga contoh proyek dari tema tersebut. Jadi, Kemendikbudristek telah menyediakan tema yang bisa dipilih untuk setiap jenjang pendidikan. Terdapat 4 tema untuk jenjang PAUD, 6 tema untuk SD sederajat, 7 tema untuk SMP, SMA, dan SMK. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui apa saja tema dari setiap jenjang pendidikan, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya, yang link video tersebut nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini. Kali ini saya akan menjelaskan seputar tema proyek yang bisa dipilih untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Tema yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Tujuan dari tema gaya hidup berkelanjutan ini adalah membangun pemahaman dampak aktivitas manusia terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan. Contoh kontekstualisasi tema ini adalah yang pertama, bila di perkotaan bisa tentang pengelolaan sampah, situasi banjir, dan polusi udara. Jika di daerah dekat hutan, maka bisa dengan menjaga hutan. Bila di daerah pedesaan, bisa dengan pemanfaatan sampah organik, kemudian permasalahan perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan. Contohnya di sekolah saya, karena dekat dengan sungai, maka juga bisa mengambil tema ini, gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya untuk tema yang kedua adalah kearifan lokal. Tujuan dari tema kearifan lokal adalah membangun rasa ingin tahu tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut, termasuk melestarikan makanan lokal. Contoh kontekstualisasi tema ini adalah di Banjarnegara, bisa dengan proyek pembuatan dawet ayu Banjarnegara, yaitu minuman khas dari Banjarnegara, kemudian mengenalkan tarian, pakaian, ataupun adat lokal. Dan bila sekolah dekat dengan pengrajin, maka bisa dibuatkan proyek membuat kerajinan. Contohnya di daerah sekolah saya itu banyak pengrajin dari bambu, yaitu menganyam atau membuat kerajinan dari bambu. Maka saya bisa mengambil tema ini untuk tema proyek profil pelajar Pancasila sekolah saya. Tema selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan dari tema Bhinneka Tunggal Ika ini adalah mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan. Belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Contoh kontekstualisasi tema ini adalah misalnya di daerah yang beragam ras, suku, dan agama bisa dilakukan proyek tentang persatuan dan kebersamaan seperti saling bertukar hadiah, kegiatan memperkenalkan keberagaman budaya ataupun agama, bisa juga dengan pameran budaya dan lain-lain. Kemudian untuk tema selanjutnya adalah bangunlah jiwa dan raganya.
Tujuan dari tema Bangunlah Jiwa dan Raganya ini adalah membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Kemudian contoh kontekstualisasi tema ini adalah, misalkan kebanyakan siswa di sekolah tidak sarapan, bisa dibuatkan proyek untuk makan sarapan bersama. Kemudian jika di satuan pendidikan marak perundungan, maka bisa dibuatkan proyek tentang anti perundungan. Selain itu, misalnya di satuan pendidikan kita banyak anak yang malas berolahraga atau hanya banyak bermain gadget, kita juga bisa mengangkat tema ini sebagai proyek profil pelajar Pancasila sekolah kita. Untuk tema selanjutnya adalah rekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI. Tujuan dari tema rekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI ini adalah melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan diri dan sekitarnya. Contoh kontekstualisasi tema ini adalah, misalnya di daerah yang mempunyai masalah pengelolaan sampah bisa membuat alat untuk pengelolaan sampah. Lalu, misalnya saat kebanyakan siswa hanya bermain game, bisa dibuatkan proyek tentang pemanfaatan HP untuk hal yang positif. Contohnya proyek tentang menggambar dengan HP atau membuat video dengan HP. Untuk tema selanjutnya adalah kewirausahaan. Tujuan dari tema kewirausahaan adalah mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Peserta didik juga membuka wawasan tentang peluang usaha masa depan. Dan contoh kontekstualisasi tema ini adalah membuat produk dengan konten lokal yang memiliki daya jual. Misalnya di Banjarnegara membuat olahan dari salak, karena di Banjarnegara banyak petani salak. Kemudian lingkungan yang dekat pasar, misalnya sekolah saya dekat dengan pasar, maka bisa mengambil tema ini. Kemudian wali siswa banyak yang menjadi pedagang, atau inovasi menjual produk yang ada di sekitar. Jadi seperti itu video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui video saya selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.